Kenapa Indonesia menganut trias politika? Pernah nggak sih kamu mikirin pertanyaan ini? Siapa sih yang sebenarnya paling berkuasa di Indonesia? Tentu aja berkuasa di sini punya arti secara umum, yaitu yang punya akses terhadap informasi penting dan punya kewenangan untuk mengambil kebijakan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Pasti udah banyak nama atau posisi yang muncul di pikiran kamu ya. Mungkin presiden atau orang terkait di Indonesia dan imajinasi-imajinasi lainnya. Untuk sampai pada jawaban terhadap pertanyaan itu, kita perlu mengetahui beberapa hal terlebih dahulu nih. Negara-negara yang ada di dunia memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang berbeda. Ada negara yang berbentuk kesatuan, ada juga yang berbentuk serikat. Ada negara yang sistem pemerintahannya republik, ada yang kerajaan. Kepala negara yang sistem pemerintahannya republik adalah presiden, yang juga merangkap sebagai kepala pemerintahan. Adapun negara yang sistem pemerintahannya kerajaan dipimpin oleh raja atau ratu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan biasanya dijabat oleh Perdana Menteri. Untuk melaksanakan peran dan fungsinya, suatu negara punya kekuasaan yang bersifat mutlak yang disebut dengan kedaulatan. Pada zaman dahulu, banyak kerajaan yang mempunyai kekuasaan mutlak atau absolut. Segala sesuatu dalam kehidupan negara ditentukan dan tergantung pada penguasa, dalam hal ini raja, ratu, kaisar, atau sejenisnya. Ada negara atau kerajaan yang diperintah oleh penguasa yang adil, tegas dan bijaksana, sehingga membawa rasa aman, tentram, dan sejahtera bagi rakyatnya. Namun, tidak sedikit kerajaan atau negara yang pada akhirnya kacau karena sang penguasa yang korup, kejam, dan zalim. Dalam kehidupan masyarakat modern, kekuasaan negara yang ideal haruslah dibagi ke dalam lembaga-lembaga negara. Lord Acton, seorang ahli politik dan ketatanegaraan Inggris, menyatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Artinya, semua kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, sehingga kekuasaan cenderung menyeleweng secara mutlak pula. Kekuasaan dapat menjadi sumber perbuatan korup. Kekuasaan yang tidak diikuti sistem pengawasan, pembagian kekuasaan yang memadai, serta tidak ada akuntabilitas, hampir dipastikan akan berdampak salah urus atau mismanagement. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus dibagi dalam beberapa bagian dan lebih ekstrim lagi dengan istilah dipisah-pisahkan. Hal itu perlu dilakukan dengan tujuan agar kekuasaan tidak tertumpuk dalam satu tangan yang cenderung disalahgunakan. Selain itu, pembagian kekuasaan juga bertujuan untuk lebih mengefektifkan kinerja para pelaku pemerintahan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah sebuah ide bahwa suatu pemerintah berdaulat harus dipisahkan untuk mencegah satu orang atau sekelompok orang punya kekuasaan terlalu banyak. Pembagian kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan juga merupakan prinsip bahwa kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Diilhami oleh teori dari John Locke Montesquieu, seorang penulis, ahli politik dan filsafat dari Prancis, menulis sebuah buku yang berjudul Le Prix des Lois atau Jiwa Undang-Undang yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748. Menurutnya, dalam suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi maupun mengenai alat kelengkapan yang melaksanakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat atau parlemen. Yang kedua, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu presiden atau raja dengan bantuan menteri atau kabinet. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh badan peradilan seperti Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Pemikiran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan negara atau the separation of power lebih terkenal dengan istilah trias politika. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Nah, sistem inilah yang dipakai Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis itu berguna agar tindakan sewenang-wenang oleh penguasa dapat dihindarkan. Kalau kamu diberikan kesempatan untuk membangun negeri sebagai bagian kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif, kamu akan pilih yang mana?